Shalom, shalom. Saudaraku, tema dari Ayub pasal 42 yaitu mengenal Allah lebih dalam. Kalau kita membaca pada ayat yang kelima, Ayub berkata, "Dulu aku dengar tentang Tuhan dari kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri melihat Tuhan." Saudara, apa artinya Ayub berkata demikian? Artinya dulu aku tidak mengerti, tetapi sekarang aku punya pengalaman, mengerti maksud dan kehendak Tuhan secara mendalam. Mengapa demikian? Di awal kitab Ayub, saudara, kita tahu bahwa tanpa pengetahuan Ayub, dia yang saleh, dia diuji oleh Tuhan. Tuhan harus mengizinkan iblis untuk mengambil apa yang dimiliki oleh Ayub, termasuk kesehatannya. 2 kali iblis mendakwa Ayub, dan Ayub tidak tahu kalau dia sedang didakwa dan sedang diserang oleh iblis. Nah, kemudian datanglah 3 orang sahabat Ayub yang awalnya ingin menguatkan, tetapi pada akhirnya mereka justru mencaci maki Ayub. Ayub di awal-awal kesulitan yang dialaminya, dia berpikir bahwa Tuhan tidak sedang menghukum dia karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Ayub berpikir Tuhan pasti mempunyai maksud yang lain di balik semua penderitaannya. Tetapi saudaraku, karena Ayub terus-menerus dituduh sedang dihukum oleh Tuhan oleh ketiga sahabatnya, Ayub pun akhirnya terpleset. Dia berkata bahwa kalau memang Tuhan sedang menghukum dia, maka Tuhan tidak adil. Dan Ayub bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan engkau izinkan semua ini terjadi? Dan saudara, kemudian Tuhan mengirimkan utusannya yang bernama Elihu untuk mempersiapkan jalan pikiran Ayub untuk kembali kepada fokus yang benar. Dan kemudian Tuhan sendiri berbicara kepada Ayub. Dan saudara, kita melihat ketika Tuhan menjelaskan kepada Ayub, Tuhan berbicara, kalau engkau tidak berkuasa atas alam semesta, engkau tidak bisa menentang Tuhan. Engkau juga tidak berkuasa mengalahkan kuda Nil atau behemoth dan buaya atau lewiatan. Saudaraku, sebetulnya 2 makhluk mitologi ini, behemoth dan lewiatan, sebenarnya bukanlah kuda Nil ataupun buaya, tetapi seringkali dipakai Alkitab untuk menggambarkan setan. Jadi secara tidak langsung Tuhan sedang mengajarkan kepada Ayub bahwa Ayub, engkau sudah 2 kali didakwa oleh setan dan engkau tidak berkuasa melawannya dengan kekuatanmu sendiri. Tuhan juga berkata bahwa yang sanggup menjinakkan atau mengalahkan kedua makhluk mitologi itu hanyalah Allah sendiri. Dan saudara, kemudian setelah mengetahui ternyata bahwa Tuhan mengizinkan semuanya itu karena Tuhan ada di pihak Ayub, Tuhan membela Ayub, dan Tuhan yang sudah membungkam iblis, maka Ayub percaya bahwa dia akan dipulihkan Tuhan. Ayub akhirnya mengerti maksud dan rencana Tuhan di balik semua penderitaannya. Dan saudara, kemudian kita bisa lihat dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima, pengakuan Ayub di sana, dan kemudian di ayat-ayat berikutnya Ayub dipulihkan Tuhan hingga 2 kali lipat. Nah, saudara, Ayub mengerti maksud Tuhan. Demikian juga doa saya bagi saudara sekalian, supaya saudara juga mengerti maksud Tuhan di balik semua yang kita alami di dalam hidup kita. Mengerti kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat atas kita. Teruslah percaya bahwa Tuhan itu baik, hingga tiba saatnya berkat-berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.